Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerakan Pembaharuan dalam Islam. Nama kelompok Muhammad Rizal B100 190 380, Alfian Nur Hidayat B100 190 389, Wildan Maksum B100 190 394. Dosen pengampu Bapak Ahmad Mardalis. Pengertian tajdid. Tajdid secara bahasa berarti pembaharuan, yakni proses memperbaharui sesuatu yang dipandang usang atau rusak. Adapun secara istilahi berarti menghidupkan ajaran Al-Quran dan Sunnah yang telah banyak ditinggalkan oleh umatnya, memurnikan pemahamannya dan pengamalan agama Islam dari hal-hal yang tidak berasal dari Islam. Imam Syatibi. Tujuan tajdid. Tajdid bertujuan untuk memfungsikan Islam sebagai hudan, furqan, dan rahmatan lil alamin, termasuk mendasari dan membimbing perkembangan kehidupan masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan spirit Al-Quran dan Sunnah. Dimensi tajdid: 1. Pemurnian akidah dan ibadah, serta pembentukan akhlak mulia. 2. Pembangunan sikap hidup yang dinamis, kreatif, progresif, dan wawasan masa depan. 3. Pengembangan kepemimpinan organisasi dan etis kerja dalam persyarikatan Muhammadiyah. Makna tajdid dalam sejarah Islam. Tajdid pada masa klasik biasanya dihubungkan dengan upaya purifikasi untuk memperbarui iman dan praktek muslim. Tajdid mempunyai makna memperkuat dimensi spiritual iman dan praktek. Ada dua kecenderungan, yaitu kecenderungan salafi, yaitu upaya untuk pemurnian akidah Islam dari bahaya TBC, tahayul, bid'ah, dan khurafat. Kecenderungan gerakan reformis modernis. Gerakan ini memandang umat Islam gagal menangkap spirit kemajuan dan perkembangan dalam segala aspek kehidupan yang telah dicapai di Eropa dengan mengkritik kebutaan dunia muslim. Dalam melihat cara-cara Barat memperoleh kemajuan, taklid ditolak karena sebab stagnasi budaya Islam dan orang beriman hanya tergantung pada tafsir-tafsir lama. Tokoh-tokoh utama yang melakukan gerakan pembaharuan Islam klasik dan modern. 1. Ibnu Taimiyah. Bernama lengkap Taqiyuddin Abu Abbas Ahmad, lahir di Harran, Turki pada 22 Januari 1263 dan meninggal pada 27 September 1328. Adapun beberapa upaya pembaharuannya antara lain: 1. Sebagian besar aktivitasnya diarahkan untuk memurnikan paham tauhid. 2. Umat Islam agar bergairah kembali menggali ajaran-ajaran Al-Quran dan hadis, serta mendorong mereka melakukan ijtihad dalam menafsirkan ajaran-ajaran agama. 3. Untuk kembali kepada Al-Quran dan hadis diperlukan ijtihad, maka ia menentang taklid. 4. Di dalam berijtihad tidak terikat pada mazhab atau imam. 5. Dalam bidang hukum Islam, Ibnu Taimiyah menawarkan suatu metode baru. Ia tidak mendasarkan keputusan hukum berdasarkan pada illat, tetapi berdasarkan hikmah. 2. Muhammad Ibnu Abdul Wahab. Bernama lengkap Muhammad Ibnu Abdul Wahab Ibnu Sulaiman Ibnu Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Rasid Al-Tamimi. Ia lahir di Uyainah pada 1730 Masehi atau 1115 Hijriah. Inti gerakan pembaharuannya adalah: pertama, pembaharuan Islam yang paling utama disandarkan pada persoalan tauhid. Kedua, Wahab sangat tidak setuju dengan para pendukung tawasul. Ketiga, sumber-sumber syariah Islam adalah Al-Quran dan Sunnah. Keempat, serupa dengan Ibnu Taimiyah, Wahab menyatakan pentingnya negara dalam memberlakukan secara paksa syariah dalam masyarakat yang otoritas tertinggi ada di tangan khalifah atau imam yang harus bertindak atas dasar saran ulama dan komunitasnya.
3. Jamaluddin Al-Afghani, lahir di Asadabad, Afghanistan pada 1838 atau 1839. Jamaluddin mengemukakan dan memperjuangkan gagasan. Pembaharuannya meliputi 1. Dari sudut pandang Islam tradisional, Jamaluddin mengemukakan pentingnya kepercayaan pada akal dan hukum alam. Kedua, Jamaluddin berhasil mendukung kebangkitan nasionalisme di Mesir dan India. Ketiga, Jamaluddin menyatakan ide tentang persamaan antara pria dan perempuan dalam beberapa hal. 4. Muhammad Abdul, lahir pada 1848 Masehi di sebuah desa di provinsi Gharbiyah, Mesir. Ada 3 pranata yang menjadi sasaran pembaharuannya, yaitu 1. Pendidikan, 2. Hukum, 3. Wakaf. 5. Muhammad Rashid Ridha, lahir di Suriah pada tahun 1865 dan wafat tahun 1935. Rashid Ridha menyarankan ide untuk menerbitkan sebuah majalah dinamakan Al-Manar yang akan menyiarkan ide-ide dan pikirannya. Organisasi dalam pembaharuan Islam. 1. Sarekat Islam. Sarekat Islam berdiri di Solo pada tanggal 11 November 1912. Organisasi ini didirikan oleh Kyai Haji Samad Hudi, M. Asmodimejo, M. Kertotaruno, M. Suwowerdoyo, dan M. Haji Abdul Razak. Pada awalnya, organisasi ini lahir karena adanya kompetisi yang meningkat dalam perdagangan batik terutama dengan golongan Cina dan sikap superioritas orang Cina terhadap orang Indonesia sehubungan dengan berhasilnya revolusi Cina pada 1911. Organisasi ini juga dimaksudkan untuk menjadi benteng bagi orang-orang Indonesia yang umumnya terdiri dari pedagang-pedagang batik Solo terhadap orang Cina. Dengan perubahan nama menjadi Sarekat Islam, organisasi ini perjuangannya dalam melawan penjajah tidak lagi menggunakan pendekatan kooperatif, tetapi dengan pendekatan non-kooperatif. SI berkeyakinan bahwa agama Islam itu membuka pemikiran tentang persamaan derajat manusia sambil menjunjung tinggi negeri. Beberapa tuntutan syariat Islam atau SI. 1. Karena mereka tidak mengakui suatu golongan berkuasa di atas golongan lainnya, maka segala bentuk penindasan oleh kapitalisme dan kolonialisme harus dienyahkan. 2. SI menuntut perbaikan nasib rakyat di bidang agraria dan pertanian dengan menghapuskan undang-undang kolonial tentang pemilikan tanah. Pajak-pajak hendaknya ditarik secara proporsional. 3. Di bidang pendidikan, SI menuntut penghapusan peraturan yang mendiskriminasikan penerimaan murid-murid di sekolah-sekolah. Ia menuntut pelaksanaan wajib belajar untuk semua penduduk, serta perbaikan lembaga-lembaga pendidikan pada semua tingkat. 4. Di bidang agama, SI menuntut penghapusan segala macam undang-undang dan peraturan yang menghambat tersebarnya Islam, pembayaran gaji bagi kiai dan penghulu, subsidi lembaga-lembaga pendidikan Islam, dan pengakuan hari-hari besar Islam. Meskipun akhirnya SI tidak begitu terdengar gaungnya dalam perjalanan sejarah, paling tidak ia telah memberi kontribusi bagi perjuangan politik bangsa Indonesia. Kini Partai Sarekat Islam Indonesia atau PSII muncul kembali dalam bentuk partai Islam meskipun meraih suara yang sangat kecil dalam pemilu. 2. Persatuan Islam atau Persis. Persatuan Islam atau Persis didirikan di Bandung 17 September 1923 oleh Kyai Haji Zamzam, seorang ulama asal Palembang. Persatuan Islam bertujuan mengembalikan kaum muslimin kepada pimpinan Al-Quran dan Sunnah Nabi dengan jalan mendirikan madrasah-madrasah, pesantren, dan tabligh melalui ceramah-ceramah, menerbitkan majalah, brosur, dan buku. Majalah yang menonjol terbitan Persis adalah Pembela Islam dan majalah Al-Muslimun yang banyak membahas masalah-masalah hukum agama.
seperti kedua saudaranya yang telah lahir lebih dahulu, Al-Irsyad dan Muhammadiyah. Persis sangat getol dalam usahanya memberantas segala bentuk takhayul, bid'ah, dan khurafat atau TBC. Kegetolannya memberantas TBC semakin menonjol setelah Persis dipimpin oleh A. Hasan. Perjuangan A. Hasan dalam memberantas TBC dengan cara yang radikal dan tidak tanggung-tanggung. Di bawah kepemimpinan A. Hasan, Persis berkembang pesat terutama di Jawa Barat dan Jawa Timur. Di antara kader hasil tempaan pendidikan Persis adalah ulama terkemuka Dr. Muhammad Natsir yang pernah menjadi Perdana Menteri Republik Indonesia dan menduduki jabatan penting dalam lembaga Islam internasional seperti Rabitah Alam Islami dan Muktamar Alam Islami. 3. Muhammadiyah. Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah bertepatan dengan tanggal 18 November 1912 Miladiyah di kota Yogyakarta. Muhammadiyah dikenal sebagai organisasi yang telah menghembuskan jiwa pembaharuan pemikiran Islam di Indonesia, memberantas TBC, mengusahakan umat Islam kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, dan bergerak di berbagai bidang kehidupan umat, agama, pendidikan, sosial budaya, dan kesehatan. Alasan mengapa Muhammadiyah berdiri: 1. Tidak murninya Islam di Indonesia. 2. Pendidikan Islam tidak maju. 3. Kemiskinan rakyat. 4. Adanya misi dan zending Kristen. 5. Umat Islam bersifat fanatisme sempit. 6. Taklid buta. 7. Masih diwarnai konservatisme. 8. Formalisme dan tradisionalisme. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.